otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan korelasi dan hubungan sebab akibat itu. Jadi seringkali ya gitu. Bahwa gembira itu sehat, iya. Tapi itu bukan obat. 99,9% kehidupan kita itu didrive oleh otak emosi. Instead of alih-alih oleh otak rasional gitu. Bahwa yang namanya otak kita itu adalah kumpulan data yang luar biasa besarnya, dan di situ ada ribuan aplikasi yang saling tumpuk gitu. Terus di situ ada operating systemnya yang setiap orang beda gitu. Oh, jadi sebetulnya perilaku manusia dibentuk oleh biologinya gitu. Waktu itu belum ada neuroscience, Mas, tahun 80-an gitu. Iya, Belum ada. Dokter itu tidak paham cara kerjanya otak itu. Dokter itu tugasnya itu memperpanjang usia, bukan gimana caranya berpikir manusia, enggak gitu. Bahkan tahun 80 itu banyak dokter yang menganggap bahwa manusia itu masih ada dua entitas, ada jiwa dan raga gitu. Ini keyakinan, ya keyakinan. Meskipun kedokteran itu sudah akhir pertengahan tahun abad 20 itu sudah berpegang pada biologi. Gitu. Tapi mengenai jiwa itu tidak bisa, karena waktu itu sampai tahun 80-an orang masih berpegang pada filsafat. Kesehatan jiwa itu berpegang pada filsafat. Dan filsafatnya orang yang namanya Sigmund Freud. Bukan filsafat yang lain itu. Bagaimanapun juga itu pernah berjasa, dipegang banyak orang. Tapi yang ngarang orang bilang filsafat, itu kan nggak ada dasarnya. Itu. Freud membagi ego, super ego itu tanpa dasar sama sekali. Itu. Ya, sehingga nanti kalau kita berbicara happiness, kegembiraan, kebahagiaan di otak manusia itu berbeda dengan binatang pada umumnya. Sedikit sama dengan bonobo dan simpansi itu. Sedikit sama itu. Sedikit sama. Dan akhirnya mental itu yang jadi kita itu bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien. Dan kesehatan mental itu akhirnya berbeda dari masa ke masa gitu. Ya, pada suatu zaman kalau ada orang nggak percaya Zeus, itu gendeng orang ini gitu. Sekarang kalau ada percaya yang Zeus itu, ini orang gendeng gitu. Kuali. Iya, ya itu. Pada suatu zaman yang nggak percaya Zeus itu penguasa Olympus, dia nggak orang gila dia gitu. Sekarang kalau ada orang percaya itu, ya kamu yang gendeng gitu. Itu adalah kesehatan mental. Mental itu pada dasarnya adalah orang bagaimana manusia itu memetakan lingkungannya, otaknya itu melihat pola lingkungan dan merespon pola itu. Yang namanya ekspresi merespon pola lingkungan itu yang namanya mental. Gitu. Tujuannya apa? Kita bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien. Mental yang sehat itu. Jadi kalau seperti saya tadi itu, mental saya itu jauh dari sehat dulu. Sekarang lumayan sehat gitu ya. Dulu karena semua orang marah itu berarti mental saya nggak sehat itu. Ya itu. Jadi meskipun saya tidak skizofrenia, tidak misalnya tidak tidak cemas, tapi mental saya nggak sehat. Kenapa? Ya tadi saya gagal mengekspresikan sehingga kita itu bisa bekerja sama dengan bagus. Itu ekspresi mental. Nanti kita bahas ini bagaimana neuroscience itu memandang kebahagiaan. Habis ini Mas, nanti habis operasi saya itu ke UIFIB. Ada Rocky Gerung di situ, ada penulis filosofi teras itu siapa? Henry Manampiring, terus teman. Ya, itu ada nanti di situ. Nah, saya nanti saya kemarin akhirnya memilih kebahagiaan menurut kedokteran modern. Itu apa gitu. Karena mereka membahas tentang filsafat, kebahagiaan filsafat. Pada dasarnya kan tidak pernah terbukti orang bahagia karena filsafat. Tidak pernah terbukti
ngerti bahwa ada kebahagiaan filsafat kebahagiaan macam stoa. Iya, tapi tidak pernah terbukti orang itu bahagia karena filsafat stoa. Enggak. Gitu. Negara Finlandia itu bahagia bukan karena filsafat. Jepang itu bahagia tinggi juga bukan karena filsafat itu. Karena mereka belajar bekerja sama dalam jumlah yang besar. Itu yang karena lompatan-lompatan kognitif nanti. Tapi dok, yang kan sering nih soal kebahagiaan dan kegembiraan, kan ada kebijaksanaan itu. Kalau di Amsal tuh obat dari segala penyakit adalah kegembiraan. Itu benar nggak dok? Gembira dan obat segala penyakit. Gembira itu sehat, iya. Gembira itu sehat, iya. Tapi bahwa itu obat, ya bukan. Ya seperti gini loh, ya gini. ASI itu sehat untuk bayi, tapi ASI itu bukan obat gitu. Oke. Ya. Mirip analoginya kayak gitu. Ya ini, otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan korelasi dan hubungan sebab akibat itu. Jadi seringkali ya gitu. Bahwa gembira itu sehat, iya, tapi itu bukan obat. Ya, obat itu kalau kondisi kita patologis itu apa? Kita mudah mati, ancaman untuk kematian itu adalah patologis itu. Sakit itu ancaman kematian gitu, ya. Pada saat itu kita memerlukan obat gitu. Kalau pada saat sehat kita memerlukan nutrisi itu. Ya, gitu. Bahwa gembira itu membuat kita sehat, ya. Bahwa gembira itu sehat ketimbang murung, iya itu. Tapi gembira itu bukan obat. Sama dengan ASI itu sehat, ya. Terus kemudian buah-buahan itu sehat. Tapi sampean TBC ya nggak akan sembuh dengan duren gitu. Ya, itu jadi gembira itu sehat, iya. Tapi gembira bukan obat. Itu. Bahagia itu sehat, tapi bahagia bukan obat. Pada saat orang sakit tipes, negara bahagia pun memerlukan obat tipes. Ya. Nah, revolusi kognitif yang ketiga gitu ya. Ya, karena revolusi industri itu. Terus kemudian itu yang membuat kita lantas memulai bahwa banyak yang revolusi kognitif yang keempat pada saat kita kenal ilmu pengetahuan. Ini membuat manusia lebih gagap lagi gitu. Ya, jadi nanti kita bicara mengenai itu. Monggo silakan. Apalagi poinnya? Ya, poin-poin ini udah direkam ya? Udah dijalan. Oh ya, jalan ya, nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi pertama nih dok, sampai dokter tadi kan tahun 80-an menemukan buku yang mengubah dan membuat dokter kayak orgasme gitu ya tadi. Soal on human nature-nya, A.O. Wilson. Ya, dan itu kan kayak jadi titik awal untuk dokter menggeluti neuroscience ini, betul? Enggak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari saya sejak kecil itu yang berujung dengan ditapuk mulut saya gitu. Ya, ini ditapuk atau enggak? Ditampar gitu ya. Itu memang pertanyaan-pertanyaan yang saya paham akhirnya bahwa pertanyaan-pertanyaan saya itu menjengkelkan gitu. Itu belakangan itu baru tahu bahwa itu menjengkelkan. Baru belakangan itu. Makan enak-enak, makan itu terus. Ini gimana ya orang dulu kok makan jagung, ini pertama gimana gitu. Itu kan pada saat orang di meja makan menikmati terus kita makan. Pertanyaan begitu kan menjengkelkan gitu. Ya banyak hal, misalnya kenapa orang punya anak gitu ya. Saya masih kecil tuh, kenapa orang punya anak? Dijawab karena menikah. Oh, kalau menikah punya anak. Kucing menikah enggak? Enggak. Kok punya anak? Gitu itu. Kalau kucing kawin gitu. Loh, jadi yang bikin punya anak itu kawin apa menikah? Gitu. Itu. Pertanyaan-pertanyaan itu jengkelin gitu karena rumit jawabnya gitu. Karena manusia jarang menjawab secara ontologis. Ya manusia kawin. Kawinnya gimana manusia? Anak umur 6 tahun waktu itu belum ada film bokep, sulit menjelaskannya gitu. Yang ditunjukkan itu loh, kayak kucing itu kawin gitu. Manusia juga gitu. Ya enggak lah, ya apa gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan sulit yang dijawab. Waktu saya juga baca misalnya buku-buku antropologi gitu. SMP, SMA. Terus kemudian buku-buku tentang
peradab masa lalu sejarah gitu ya. Tapi tidak menjawab kenapa kok kita itu berperilaku berbeda gitu. Gitu. Nah, bukunya E.O. Wilson itu banyak menjawab pertanyaan. Jadi sebetulnya kita ini disusun oleh bahan-bahan alam. Biologi kita itu bahan-bahan, otak kita pun disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Jadi penjelasan yang sederhana itu adalah penjelasan yang mendekati kebenaran. Lebih mendekati kebenaran. Penjelasan ilmiah yang lebih sederhana itu yang lebih mendekati kebenaran. Ini doktrin memang gitu. Kalau ada orang menjelaskan secara yang bulat, enggak ngerti dia itu. Ya. Jadi penjelasan yang lebih sederhana. Cuman saja kalau kita itu dijelaskan lebih sederhana, kita itu nggak mau gitu. Pengennya yang bulat gitu ya. Pengennya yang bulat. Wah gitu. Manusia emang otak kita itu secara evolusioner memang diarahkan untuk begitu. Secara evolusioner karena seperti binatang-binatang yang lain ya Mas Inu ya. Binatang, kecemasan itu adalah senjata utama bagi binatang untuk mempertahankan kehidupannya. Betul. Senjata utama. Harimau yang melihat kijang itu sama cemasnya pada saat kijang menatap harimau. Duanya cemas. Otaknya cemas itu. Timbul kecemasan di otaknya, timbul kegelisahan di otaknya. Dan itu akan memicu kaskade adrenalin di amigdalanya gitu. Dan secara evolusioner semua kecemasan itu pada semua binatang itu diarahkan untuk dua hal. Fight or fly gitu. Ya. Jadi misalkan kalau kijang nggak mungkin ngelawan ya. Misalkan babi hutan. Babi hutan itu melihat predator itu dia ngitung-ngitung dalam waktu pendek itu ya. Dalam waktu 50 nanodetik otak itu harus memutuskan ini dilawan atau lari gitu ya. Ya, itu adalah bagaimana yang namanya babi hutan itu bisa mempertahankan hidupnya. Kalau yang dilihat itu cheetah, beranilah aku sama cheetah kecil kok gitu. Tapi kalau yang dilihat singa lari aja gitu. Dan itu dalam waktu 50 nanodetik. Dia harus memutuskan itu. Sehingga kaskade adrenalin yang ada di otaknya yang dipicu oleh amigdalanya babi hutan ini dengan singa sama itu. Dia mempersiapkan untuk melawan atau untuk lari. Yang digunakan untuk melawan dan lari ya otot. Otot pada binatang itu semua itu untuk itu digunakan untuk itu. Sehingga yang terjadi pada saat kecemasan itu adalah kaskade adrenalin itu memompa jantung lebih kuat. Cus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan, kalau dalam bahasa kedokterannya itu cardiac output. Itu adalah darah yang dialirkan oleh jantung dalam waktu 1 menit itu. Kalau dalam teknik itu apa? Debit air kayak gitu ya. Deras. Iya, makin banyak gitu. Cardiac output itu adalah darah yang dipompa oleh jantung dalam waktu 1 menit. Kalau jantungnya cepat, ya berarti cardiac outputnya lebih banyak. Menyediakan oksigen lebih banyak di otot, menyediakan glukosa lebih banyak di otot. Untuk apa? Melawan atau lari sama itu. Ya. Darah di mulut nanti dulu. Darah di pencernaan nanti aja gitu ya. Darah untuk organ-organ reproduksi nanti itu. Jadi pada saat kijang atau babi hutan itu dia lari itu untuk itu. Makan nggak mau, dia sudah hidup lebih penting, makan nanti bisa itu. Pada saat itu seandainya dia cowok sudah mendekati cewek itu, hilanglah horninya itu. Ya. Karena dia ada mekanisme untuk mempertahankan kehidupan. Kecemasan tadi itu mengarahkan ke itu. Mulut jadi kering. Pernah merasakan kalau cemas mulut jadi kering? Terus otot jadi kaku leher karena cemas itu. Perut jadi kebelet pup. Itu karena yang namanya aliran darah di organ-organ pencernaan minggat semua ke
diarahkan ke otot gitu. Mata itu kalau adrenalin matanya jadi melebar gitu, supaya dia lebih fokus melihatnya gitu, lebih melebar itu. Jantung berdetak lebih kencang, nafas itu kan kecemasan gitu. Dan itu adalah senjata utama binatang. Kecemasan itu senjata utama binatang. Pada manusia juga pada awalnya gitu. Tapi begitu kecemasan kita menumpuk, itu menjadi gangguan kecemasan. Ada anxiety disorder. Anxiety itu sehat, tapi disorder enggak sehat itu. Ya itu yang namanya kecemasan. Nah, pada saat kecemasan itu hilang sesaat, timbul kebahagiaan pada binatang. Semua binatang ya. Yang namanya happiness pada binatang itu sama dengan kegembiraan. Jadi pada saat harimau itu menerkam kijang, pada saat itu dia merasakan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu hilang pada saat dia mulai makan. Hilang kebahagiaannya. Otaknya itu otak kegembiraan, otak kebahagiaan pada binatang pada umumnya kegembiraan dan kebahagiaan itu sama. Sama persis. Sama gitu. persis. Jadi pada saat dia makan itu hilang. Tapi yang namanya kebahagiaan itu candu. Otak kita akan mencari itu lagi. Jadi akhirnya setelah makan, harimau itu mencari sensasi kegembiraan itu mencari mangsa lagi gitu. Itu yang mendrive kehidupan binatang. Karena yang namanya ya hanya binatang yang punya otak. Yang jamur nggak punya, tumbuhan nggak punya, bakteri nggak punya, monera nggak punya. Jadi kerajaan kehidupan yang punya otak ya binatang gitu. Nah, itu yang namanya kecemasan. Pada saat kecemasan alias ancaman keberlangsungan kehidupan itu muncul, itu cemas. Tapi pada saat ancaman keberlangsungan kehidupan itu hilang, itu namanya gembira. Itu happy. Itu kalau di tikus itu ketemunya nggak sengaja gitu. Karena Milner itu tahun 60-an itu dia itu mencari yang namanya memori itu di mana, malah nemu emosi gitu ya itu. Oh, maunya nyari memori. Mana memori itu di mana-mana nemunya emosi gitu. Dan akhirnya orang paham bahwa misalnya kita ini 99,9% kehidupan kita itu didrive oleh otak emosi instead of alih-alih oleh otak rasional gitu. Nah, kalau Mas Inu bertanya, saya tertarik neuroscience ya gara-gara emosi ini gitu. Gara-gara bukunya Daniel Goleman. Ya, itu buku itu ditulis tahun 95 sebetulnya. Dipasarkan tahun 96. Saya baca buku itu pertama, iki opo to ya? Kecerdasan emosi ono-ono ae gitu ya. Jadi saya beli buku itu 3 hari nggak saya baca gitu. Setelah baca di UGD waktu itu saya baca, ini kok bener ya gitu ya. Nah, di buku itu dia mention itu ya, atau menyebut namanya orang yang namanya Richard Davidson itu. Nah, itu pelopor neuroscientist. Wah, saya berburu lah tulisannya si Richard. Nah, ya itu saya tertarik gitu. Bedah saraf dengan neuroscience itu 2 hal yang berbeda gitu. Apa beda, Dok? Bedah saraf ini adalah ilmu kedokteran. Ya, yang tugasnya adalah gimana caranya orang itu nggak mati gara-gara penyakit gitu ya. Gimana orang itu tidak menderita gara-gara sakit, misalkan sakit pinggang lah, pusing kepala itu. Dokter bedah saraf itu nggak mikir kamu itu cara kerja otakmu gimana, enggak gitu. Tapi kalau ada tumor, tugasnya dokter bedah saraf ngangkat tumornya gitu ya gitu. Nah, meskipun ya kita itu sering melihat misalnya sejak dulu lah stroke, kemudian dokter itu ya termasuk bisa mempertahankan kehidupannya orang stroke, terus kemudian dia hidup sebagai orang lain gitu. Ya, orang kalau stroke itu orang yang berbeda. Karena memorinya hilang. Bukan hanya itu, perilakunya juga beda gitu. Jadi seringkali
keluarganya yang mengeluh. Bapak saya kok bukan bapak yang kemarin gitu. Okay. Tapi bagi dokter saraf atau dokter bedah saraf, oh nggak apa-apa yang penting kan hidup gitu ya. Oh, itu sehat gitu, nggak apa-apa hidup itu. Nah, mempelajari perilaku itu yang namanya behavior neuroscience gitu. Dokter bedah saraf berhimpitan dengan itu semua, tapi tugasnya dokter bedah saraf bukan itu ya. Tugasnya dokter bedah saraf kalau ada stroke, bagaimana satu kemungkinannya. Yang pertama adalah life saving gitu. Setelah life saving, limitation damage of disability, ya itu ya, melimitasi kecacatan gitu. Yang ketiga, merehabilitasi untuk kembali ke kehidupannya semula. Itu tugasnya dokter gitu. Nah, tentu ada dokter jiwa, beda lagi gitu ya itu. Nah, saya sebagai dokter bedah saraf tidak terbiasa mempelajari kenapa orang itu kok marah gitu, tidak pernah gitu. Itu bukan bidangnya dokter bedah saraf gitu. Terus bagaimana itu orang itu kok bisa orang itu nyetir mobil itu nggak pakai mikir, tahu-tahu sampai di rumah gitu ya. Dokter bedah saraf juga tidak belajar bagaimana kenapa pemain bulu tangkis atau pemain bola itu harus 8 jam sehari di lapangan bola atau di lapangan bulu tangkis gitu. Nah, itu terjawab oleh neuroscience. Nah, gitu. Jadi bedah saraf dan neuroscience itu dua hal yang berbeda. Profesi saya bedah saraf gitu ya. Tapi mempelajari neuroscience. Ya, ini warung saya ini bedah saraf gitu ya. Dari dokter bedah saraf, karena meskipun dokter bedah saraf itu profesi dokter. Dokter yang kemudian terus memerlukan sekolah lagi itu, terus kemudian keterampilan itu. Nah, sekarang dengan gabungan antara neuroscience dengan ilmu kedokteran neurologi, itu kita mendapatkan wacana baru gitu ya. Misalnya akhirnya berkembang bagian atau cabang bedah saraf yang namanya functional neurosurgery gitu. Functional neurosurgery gitu ya. Yang dioperasi itu otak sehat gitu. Tapi kenapa? Ini otak sehat ini misalkan saya itu biasanya dulu main gitar itu enggak lancar, main biola lancar, sekarang kok kesulitan gitu ya. Jadi kalau Mas Inu itu melihat ada di YouTube itu orang sedang dioperasi main biola atau gitaran, itu bukan mereka itu dioperasi sambil main gitar, bukan, mereka itu dulu bisa main kok sekarang nggak lancar. Nah, sekarang dibuat lancar lagi. Di sarafnya. Iya, dioperasi. Jadi itu namanya pasiennya itu dibius dulu, terus dibuka sedikit. Terus kemudian pasiennya itu dibangunkan lagi. Untuk dia bermain. Main gitar sampai lancar lagi, itu diutek-utek kotaknya sampai yang namanya dia lancar lagi. Programming ya? Iya, gitu ya. Karena ya sekarang kita paham bahwa yang namanya otak kita itu adalah kumpulan data. Ya, data yang luar biasa besarnya. Dan di situ ada aplikasi, ribuan aplikasi yang saling tumpuk gitu. Terus di situ ada iOS-nya, ada operating system-nya, yang setiap orang beda gitu. Tetapi kita sudah paham bahwa yang namanya cara kerja otak kita itu ya algoritma gitu ya. Jadi kedepannya ya mau tidak mau ini akan bertumpuk gitu ya, bahwa yang namanya dokter bedah saraf yang mengkhususkan dalam tadi yang namanya functional neurosurgery ini ya akan lebih bagus kalau dia memahami semuanya gitu. Misalnya tadi kenapa saya mengatakan bilang 199,9% kehidupan kita itu didrive oleh otak emosi itu. Otak emosi itu bukan ngamuk-ngamuk itu, bukan gembira, bukan. Otak emosi itu bagaimana kita memetakan lingkungan kita dan merespon gitu dalam waktu cepat, itu emosi gitu ya. Kalau kita timbang-timbang itu rasional, kita ambil enggak, iya nanti untungnya apa, itu rasional gitu ya. Sama misalnya Mas Inu di kantor jam 7 malam pulang enggak sih, nanti masih banyak kerjaan, itu adalah keputusan rasional. Tapi begitu memutuskan pulang,
Yang bekerja adalah keputusan-keputusan emosi. Misalnya ngambil yang namanya kunci, masukkan saku, nggak pakai mikir, Mas. Jalan mencet lift turun nggak pakai mikir. Sampai di namanya atau di kereta gitu. Di garasi parkiran itu udah itu. Itu cuman itu nggak mikir. Nyetater juga nggak pakai mikir. Wah, belok kiri, belok kanan nggak pakai mikir. Tahu-tahu sampai rumah gitu. Itu kita didrive oleh otak emosi. Kenapa? Otak kita itu sudah memetakan jalan itu ribuan kali gitu. Sudah kayak apal ya. Apal sendirinya. Dan kita nggak mikir. Seperti orang bulu tangkis tadi itu. Itu bukan refleks. Itu adalah melatih otak emosi kita itu. Ya, bayangin aja ini kalau misalkan dulu ada Lim Swee King atau Rudy Hartono 8 jam di lapangan bola. Dia tuh melihat shuttlecock itu dia tahu ini keluar, udah dilepas gitu ya. Okay. Tanpa mikir gitu. Karena mikir memerlukan waktu lama. Kalau yang namanya emosi itu 50 nanodetik. Itu. Kayak tadi hewan tadi ya? Iya, itu. Nah, itu yang namanya dilatih untuk emosi. Nah, akhirnya saya paham, oh emosi itu penting gitu. Dan yang namanya kecerdasan emosi itu, yang disebut Daniel Goleman itu, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit itu, sebetulnya yang namanya cerdas secara emosi itu bukan emosi kita biarkan gitu, tidak, tapi bagaimana otak rasional kita tidak terlalu sering dibajak oleh otak emosi, karena otak emosi kita itu membajak rasionalitas itu sejak lama untuk kepentingan kita supaya survive. Ya, salah satu yang paling gampang yang nyata itu adalah menikah itu. Kalau rasional nggak ada orang mau nikah itu. Kenapa? Loh, Mas, punya anak itu obligasinya besar. Oh, betul. Ya, ibu itu literally bayi itu parasit bagi ibu. Ya. Loh, kalau orang itu dari dulu itu diajak berpikir rasional sejak dulu. Nggak mau. Kita sudah punah itu. Ya. Jadi berpikir rasional pada suatu zaman itu kontraproduktif. Itu ya. Sekarang beda lagi karena mekanisme kita paham itu ya. Jadi gimana memperkecil yang namanya penderitaan gitu. Ya, akhirnya kita juga bisa memahami bahwa yang namanya kebahagiaan manusia itu tidak sama dengan kebahagiaan binatang pada umumnya gitu. Kecemasan kita tidak sama dengan kecemasan binatang pada umumnya. Kalau tadi harimau itu cemas kalau melihat kijang yang mau lari atau kijang melihat cemas. Kalau manusia yang membuat cemas banyak itu. Berangkat kantor macet, cemas dia. Iki telat iki, itu ya. Cemas dia itu. Tanggal 25, besok tanggal 26 pasti ditelepon debt collector ini. Cemas lagi gitu ya. Banyak kecemasan yang membuat, dan kecemasan yang bertumpuk-tumpuk itu membuat kita gangguan cemas, dan gangguan cemas itu menimbulkan ketidakbahagiaan. Ya. Jadi akhirnya kebahagiaan dan kegembiraan pada manusia itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau di binatang sama tadi. Sama. Sebangun ya. Sama gitu. Karena binatang nggak punya narasi. Nggak punya nilai yang. Mereka nggak punya kesadaran, ya dia nggak sadar loh. Mereka itu merasa ada apa tidak itu nggak tahu itu, nggak punya itu. Kita punya itu. Dalam sekian miliar spesies ini, yang terbukti punya kesadaran sampai sekarang cuma 5 spesies itu. Manusia, simpanse, bonobo, orang hutan, dan flipper lumba-lumba, dolphin. Oh, 5 itu yang mayoritas ya. Memang ada beberapa kecil banget, misalnya sedikit anjing yang merasa sadar, ada gitu. Tapi bukan tidak pada umumnya gitu. Itu ya. Itu sadar. Dan sampai sekarang ya kita melihat kesadaran itu nggak penting-penting amat sebetulnya untuk kehidupan gitu. Sekian miliar tahun kehidupan nggak ada kesadaran nggak apa-apa kok gitu ya. Itu. Kalau kita melihat, nah seringkali kita melihat yang terjadi pada diri kita itu penting gitu. Ya, kesadaran itu penting. Dan nyatanya dari sekian miliar spesies yang sadar cuma sedikit kok gitu. Berarti ya nggak penting-penting amat gitu. Jadi tidak terlalu berlebihan kalau ada yang mengatakan kesadaran ini adalah sampah evolusi. Sampah evolusi. Ya, yang muncul gitu aja gitu. Bahkan dengan kesadaran kita punya konsep penderitaan. Kalau enggak kan enggak.
gitu. Oke. Ya, Mas Inu boleh kesakitan, tapi begitu Mas Inu itu tidak sadar, Itu kan nggak menderita. Iya, iya. Misalkan orang kecelakaan tidak sadar, wah teriak-teriak, dia tidak sadar, tidak menderita. Yang menderita yang lihat itu. Penderitaan timbul karena kesadaran. Ini secara kedokteran dan biologi gitu. Nah, itu tadi yang namanya kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau dalam konteks tadi binatang, manusia kan juga binatang sebenarnya. Oh iya. Tadi kan responnya 2 kalau binatang tadi. Dokter menyebut dia fight atau Flight. Kalau kita kan, kalau di Jawa tuh ada istilah ngalah, ngaleh, ngamuk. Ngamuk. Nah, itu 3 hal yang berbeda tuh, Dok. Ya, kalau kita itu membagi-bagi dalam 2 atau 3 atau 4 itu simplifikasi sebenarnya. Dari kerumitan. Iya, hidup ini spektrum. Iya, iya. Ya, hidup ini spektrum gitu. Spektrum gitu. Nah, kita sering melakukan dikotomi, trikotomi untuk memudahkan itu, ya. Memudahkan menjelaskan secara ngawur gitu. Dasarnya nggak ada kan? Ngawur gitu. Padahal Pak jawabannya ya beda-beda gitu. Misalkan Spektrum kebahagiaan itu bahagia dan tidak bahagia itu bukan hitam putih, tapi seperti abu-abu, ya. Yang hitam putih itu kan science itu. 2 tambah 2 kalau nggak 4 ya salah gitu, ya. Tapi yang namanya kebaikan itu abu-abu. Ya. Nilai itu abu-abu. Kehidupan ini abu-abu. Seringkali kita melihat adalah ini normal, ini nggak normal. Padahal dalam biologi, dalam kehidupan tidak ada itu. Yang normal. Normal dan tidak normal. Misalnya, kalau saya misalkan pohon mangga itu, Mas, yang normal itu dahannya berapa coba? Nggak ada. Ya, itu. Manusia itu, Mas, yang normal itu yang itu irungnya pesek apa irungnya bangir. Semua adalah variasi dari kehidupan. Ya. Yang normal itu rambut keriting apa rambut lulus. Itu semua adalah variasi dari kehidupan. Yang normal itu moto sipit atau moto belok, semua normal. Ya. Tapi kita seringkali ngomong normal dan tidak normal itu memegang moral-moral yang kita pegang. Misalnya, sama, orang suka asin, suka kecut, suka manis, mana yang normal? Nggak bisa ada mulai nilai deh. Nah, itu dia, kan gitu. Dalam kehidupan ya nggak ada normal dan tidak. Nah, yang namanya normal dan tidak normal itu ada dalam terminologi kedokteran. Kondisi yang membuat manusia itu gampang sakit, gampang mati disebut tidak normal, gitu ya. Itu terminologi dalam kedokteran, gitu. Dalam biologi tidak ada. Gitu. Nah, kedokteran ini sebetulnya moral, berpihak kepada manusia, gitu ya itu. Jadi kedokteran ini bukan sains. Kedokteran ini terapan, teknologi gitu. Nah, itu tadi bedanya. Sebagai seorang neurosurgeon, saya beda dengan yang namanya neuroscientist. Kalau neuroscientist itu bebas nilai gitu. Tidak ada baik, tidak ada buruk di situ gitu. Begitu kedokteran, saya harus berpegang pada aturan-aturan. Satu, kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran primum non nocere itu pertama. First do no harm. Itu harus dipegang itu. Mirip sama jurnalistik. Kenapa? Do sama no itu. Sama itu. Etika kode etik jurnalistik kan berbeda dengan moral pada umumnya gitu. Pada saat sampean di medan perang kan nggak memihak, motret gitu. Dianggap orang ini gila, orang mati dibiarin dipotret beliau itu memang kode etiknya gitu ya. Sama dengan dokter. Satu, primum non nocere, first do no harm. Yang kedua, salus agreuti supreme lex est. Kesehatan dan keselamatan pasien adalah hukum tertinggi gitu. Jadi kalau ada dokter misalnya ada buronan tertembak datang ke tugasnya dokternya nyelamatin, bukan lapor polisi gitu. Meskipun ya kalau ada satpam lapor polisi dokternya nggak boleh ngelarang gitu ya. Tanggung jawabnya satpam. Iya, tanggung jawabnya beda gitu ya. Itu adalah bagaimana kedokteran itu sebagai profesi yang terikat oleh kode etik dan disiplin profesi. Itu bukan sains gitu. Ya, itu makanya jadi beda tak? Beda. Neuroscience itu adalah sains gitu ya. Tidak ada benar dan tidak ada baik, tidak ada buruk di situ. Karena menjelaskan kenapa terjadi gitu. Kalau mau dimanipulasi bagaimana supaya seperti itu gitu.
Jadi itu dua hal yang berbeda. Tadi Dok menyebut soal kecemasan. Dan kecemasan kan sebenarnya hal yang lumrah. Tapi yang repot adalah kecemasan yang tadi disorder tadi. Iya, betul. Dan dalam hidup kita itu kan seringkali melewati fase-fase yang disorder itu. Misalnya menjadi remaja ke dewasa, dewasa menjadi dewasa lebih matang gitu. Nah, posisi kita sebagai orang yang menghadapi itu, sikapnya harus gimana, Dok? Nah, ini kalau ada sikapnya harus di mana itu tidak ada keharusan. Nggak ada. Sering saya dengar dari Dok ini. Senang saya tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Siapa yang mengharuskan gitu. Cuman semakin lama itu kita semakin paham ya bagaimana menghilangkan kecemasan. Karena kecemasan itu, sampean kalau hidup sendirian nggak cemas kok. Hidup di gua tanpa sapa-sapa nggak mungkin cemas itu. Ya, udah itu hidup sendiri gitu. Jadi manusia itu bahagia itu kalau berhubungan dengan yang namanya individu-individu lain. Itu ada kecemasan dan kebahagiaan. Nah, pertanyaan Mas Inu tadi itu sekarang itu punya penjelasan yang konkret gitu. Kita dulu itu selalu apa dengan ide-ide kita itu supaya bahagia, anak supaya pinter gitu ya itu. Setelah kita hidup dalam jangka waktu yang lama ini ya, 350.000 tahun manusia itu hidup, 12.000 tahun mulai muncul peradaban, terus kita mengalami yang namanya revolusi industri, revolusi ilmu pengetahuan, dan terakhir sekarang kita sedang mengalami revolusi digital ini. Sekarang kita makin paham bahwa kenyempasan pada remaja, terus kemudian kebrutalan remaja yang muncul yang dulu karena kita tidak paham moral segala macam, itu terjawab itu. Yang terjawabnya apa? Sekarang kita melihat negara-negara yang bahagia, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia gitu. Mereka itu berhasil namanya itu bukan revolusi sih, itu namanya transformasi itu. Transformasi kehidupan sosial mereka. Tahun 80-an, waduh copetnya luar biasa itu di mana? Di Norwegia itu. Wah, brutal itu, mereka berantem gitu. Dalam waktu 12 tahun berubah. Mereka bertransformasi. Ya. Penjara di Norwegia kosong. Itu transformasi gitu. Seperti orang Jepang. Bedanya Jepang itu mereka bertransformasi itu by accident. Jepang. Karena kalah Perang Dunia II gitu ya. Bukan by design gitu. Kalau 4 negara Nordik ini by design gitu ya. By design dia memutuskan untuk melakukan perombakan pola pengasuhan dan pendidikan. Ya, itu. Pengasuhan dan pendidikan. Sampai umur 9 tahun tidak ada ujian. Tidak ada yang namanya memacu anak berkompetisi. Enggak ada. Begitu anak diuji, dia berkompetisi dengan temannya. Gitu ya. Itu enggak ada. Jepang, yang seperti yang disebutkan tadi, juga demikian. Ya, mereka bertransformasi. Jadi sampai umur 9 tahun, mereka itu diajari cara hidup. Bagaimana cara membuang sampah, bagaimana cara makan, bagaimana cara pipis dan pup. Ya, itu. Bagaimana nyebrang jalan, bagaimana antri, bagaimana dia itu harus mengikuti tanda. Kalau belok kiri ya belok kiri, belok kanan, lampu merah ya, itu dilatih. Tidak diberitahu. Lampu merah itu berhenti apa? Jalan anak-anak. Tidak begitu. Dia diajari, nih merah berhenti. Seminggu 3 kali. Nanti kalau ada orang tua di bis harus diberi duduk. Tapi kalau tidak dilatih nggak bisa. Mereka harus simulasi seminggu 3 kali. Anak-anak Jepang loh, di Norwegia juga gitu. Mereka simulasi seperti naik bis, ada yang jadi supir, ada yang jadi terus ada orang bawa tongkat, berarti orang tua harus terus dilatih untuk tidak memegang barangnya orang gitu. Itu latihan semua. Bertransformasi. Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, mereka itu adalah orang-orang yang terobsesi untuk mencari kematian terhormat. Mereka itu terobsesi mencari jalan kematian terhormat, gitu ya. Ya bunuh diri. Ada perempuan ditinggal mati suaminya, dilirik tetangganya, merasa terhina, itu mau bunuh diri gitu ya, mencari kematian terhormat.
mereka sekarang bertransformasi menjadi masyarakat atau orang-orang yang terobsesi untuk hidup saling menghormati. Dari terobsesi mati terhormat, sekarang terobsesi hidup saling menghormati. Terbalik. Ya, transformasi. Nggak ada revolusi sih, gitu ya. Revolusi mental itu ya nggak ada, gitu ya. Transformasi pelan-pelan berubah itu. Dan dari masyarakat yang bagaimana menuju masyarakat yang seperti apa. Tapi tidak ada keharusan, Mas. Iya, iya. Ya. Jadi kalau di Norwegia, kecemasan-kecemasan itu sudah nggak ada. Ya. Indeks kebahagiaan itu terukur. Kalau sampai tanya orang Norwegia, kalau kamu sakit, kira-kira tetanggamu peduli nggak? Dia ngomong peduli loh. Gitu. Ya. Kalau kamu sakit, negaramu itu peduli nggak sama kamu? 100% orang yang peduli itu. Sekarang tanyakan sama orang Indonesia. Jawabannya pasti berbeda. Itu yang namanya indeks kebahagiaan. Ya, tentang kesenangan beda, kesenangannya orang sana sama orang sini beda. Tapi kebahagiaan sama. Kenapa? Orang Norwegia kalau handphonenya ketinggalan di mall, nggak cemas dia. Pasti akan bisa ada di situ. Jadi kebahagiaan kolektif, kebahagiaan komunal, kebahagiaan populasi itu mereduksi kecemasan. Oke. Dan itu dilakukan satu by design, satu by accident. Iya. Itu by design. Nah sekarang, lawang sudah ada yang by accident kok. Sudah ada by design. Kalau ya niru aja gitu. Ya seperti ini sekarang Indonesia emas itu. Mau niru mana gitu. Sudah terbukti enggak itu? Itu yang kamu sampaikan itu terus mengubah manusia Indonesia menjadi lebih bahagia misalnya itu. Ya masalahnya kita ini kan ya tadi itu. Kita ini jalan ke utara sambil yakin sampai barat. Lah, gitu yang repot. Ya. Jadi enggak. Lah ya, enggak apa-apa. Kita itu berjalan ke barat enggak apa-apa. Tapi jangan yakin sampai utara gitu. Artinya ya, kalau kita meniru gaya pendidikan Pakistan, lo ya enggak apa-apa. Tapi jangan mengharap itu jadinya kayak Norwegia. Kayak Jepang, lo ya gitu. Lo enggak apa-apa. Enggak ada keharusan. Ini yang sering dokter sebut jual soal konsekuensi ya. Konsekuensi gitu. Enggak apa-apa. Kita mau niru Mesir lah, niru Pakistan, tapi kita jangan berharap kita menghasilkan komunitas Finlandia gitu. Tapi kalau kita mau niru Jepang, ya jangan berharap kita seperti Arab Saudi gitu. Ya. Yang soal konsekuensi itu saya terapkan juga. Saya kan ngajar juga tuh di kampus. Anak-anak kan sering men-challenge dosennya tuh. Iya. Pak boleh nggak datang terlambat? Terus Pak boleh nggak ngumpulin tugasnya terlambat? Iya. Terus saya jawab, kamu nggak ikut kuliah saya, kamu nggak ngumpulin tugas saya, itu boleh. Bahkan nggak kuliah di sini pun boleh. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak ada keharusan. Dan mereka langsung berpikir, oh dosennya marah. Itu. Saya cuma mengajarkan satu konsekuensi. Betul. Bahwa kamu melakukan ini ada konsekuensinya. Ini juga saya lakukan untuk, makanya saya ada connect dengan dokter. Wah ini benar yang dokter katakan soal konsekuensi itu. Saya juga nggak pernah misalnya gini. Anak itu kan sering susah bangun. Suatu kali saya biarkan. Hampirnya dia datang sekolah terlambat. Dan akhirnya dapat hukuman dari konsekuensinya. Sekolah. Dan konsekuensinya. Dan besoknya dia udah bangun sendirinya. Karena tanpa harus saya oprak-oprak gitu loh bahasa Jawa. Saya dari kecil itu ya nerima konsekuensi. Saya nuakal saya ini. Nuakal dulu, nuakal banget lah nakalnya gitu. Sering ditapui. Wah iya, tapi pada satu titik itu saya menganggap bukan. Lah ya nggak apa-apa. Itu konsekuensinya. Misalkan saya ditampar gitu, konsekuensinya gitu. Saya diskors itu saya menerima dengan sebagai konsekuensinya gitu. Nggak apa-apa gitu. Diskors, disaduk itu. Dulu kan guru gitu. Lu pakai sepatunya aduk garis gitu. Sakit. Tapi ya itu konsekuensinya gitu. Tapi ibu saya itu epic kok, ibu saya itu, mama saya itu. Pernah itu saya itu ditampar sama wakil kepala sekolah itu, tampar disaduk, plak-plok gitu ya. Nggak tahu mama saya itu, ibu saya itu dapat berita dari mana, tanya, "Kowe bar dikampleng gurumu ya?" gitu. "Enggak mah," gitu. "Ngaku?" gitu. "Harus biasa mah," gitu. Besoknya ibu itu datang ke sekolah gitu. Nah, didengar orang-orang, anak teman-teman itu, "Rio, ibumu teko." Lah, ada mama, ternyata mama saya itu bilang sama gurunya, "Yang sering-sering Pak," gitu. Bukan ngamuk. Bukan, jadi pertama kali yang namanya Pak Tris itu Pak Tris guru saya itu
didatangin itu, aduh ini mana? Jangan-jangan Ternyata ibu saya malah yang sering-sering aja Pak itu. Anak ini harus digitukan. Nah, ini jadi guyonan anak satu. Wah ya, Ibu Eri teko bukannya protes malah harus dikau. Itu memang itu ibu saya itu juga agak unik lah itu, agak lain itu. Nah, tapi saya juga menerima segala sesuatunya itu jadi ya sebagai konsekuensi. Misalkan saya pernah dihukum, ya nggak apa-apa gitu. Setiap kali upacara Senin itu ada aja loh ya. Saya itu nggak tahu kenapa ide itu muncul gitu. Akhirnya itu terus gitu. Terus kemudian saya lakukan dan membuat marah dan seringkali hampir selalu itu. Setelah dibubarkan oleh komandan upacara semua kembali ke kelas masing-masing kecuali Roslan Jusno gitu aduh. Jadi saya disuruh senam pagi sendirian di tengah teng. Udah. Yang gitu-gitu itu saya juga nggak protes gitu karena itu adalah bagian dari konsekuensi gitu ya. Ya itu meskipun saya juga dulu itu nggak paham ini semua orang kok marah sama saya itu ada apa gitu. Ya setelah itu terjawab setelah saya belajar neuroscience itu ya memang otak saya koplak dari kecil itu. Oh iya ini harus bohong gitu, harus bertata krama. Dulu nggak ngerti tata krama itu penting itu. Jadi setelah belajar ya akhirnya saya tahu manner does matter gitu. Supaya kita bisa bekerja sama. Itu manner. Supaya nggak terus-menerus dapat hukuman tadi. Hukuman itu adalah menunjukkan kita tidak bisa bekerja sama secara efektif dan efisien gitu. Ya. Jadi marahnya orang ke saya itu menunjukkan saya nggak bisa kerja sama gitu. Padahal kita dituntut untuk bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai gitu ya. Kerjasama. Rumah sakit ini Mas, ini adalah hasil kerjasama 4.000 sekian orang. Yang tidak sadar kita sedang bekerja sama gitu ya. Semakin bekerja sama makin besar gitu. Itu menghasilkan sesuatu yang lebih spektakuler. Mendaratkan Neil Armstrong di bulan itu ada 130.000 orang yang bekerja sama. 8.000 orang di Houston, 50.000 orang, 80 orang di Houston, 50.000 orang di Cape Canaveral. Mereka bekerja sama tanpa disadari. Gitu. Mendaratlah Apollo 11 di bulan. Dan ini adalah kerja kolektif mulai Apollo 11 yang meledak, Apollo 1 yang meledak membunuh 3 astronotnya, ya itu semua. Neil Armstrong itu hampir mati berkali-kali loh ternyata di proyek Gemini gitu itu. Itu adalah kerjasama kolektif lintas generasi gitu. Karena kita punya bahasa dan punya tulisan. Kita bisa menularkan pengalaman kita ke orang lain. Karena kita punya bahasa. Kita punya tulisan, menularkan pengalaman kita ke generasi-generasi berikutnya gitu. Dan kemajuan kita sekarang ini bukan kecerdasan individual, kecerdasan kolektif itu ya. Soal kolektif tadi kan dokter menyebut soal pentingnya kebohongan. Dan itu manner juga kan? Manner. Kalau kita nggak bohong, kita nggak bisa kerjasama. Saya boleh benci sama direktur, tapi nggak boleh ngomong. Kalau bilang bubar. Berarti saya nggak bisa kerjasama gitu. Direktur juga boleh benci saya, boleh nggak suka, tapi jangan ngomong. Begitu dia ngomong, besok saya nggak praktek di sini gitu. Golek sing liyane ae gitu ya gitu ya. Ya itu, jadi tempatnya ya itu pentingnya yang namanya menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu. Dan itu yang namanya tata krama. Sekali lagi, kebohongan dan menipu itu dua hal yang berbeda. Otak kita itu beda gitu. Ya, otak menipu dan otak berbohong itu berbeda gitu. Jadi ya tapi sekarang kelihatan begitu dia ngomong yang tidak sesungguhnya dimasukkan mesin. Orang ini nipu gitu. Orang ini bohong gitu. Yang sering saya pakai contoh itu gini Mas Inu. Misalkan saya ini punya tante saya dirawat di ICU gitu gara-gara serangan jantung. Terus tante saya punya anak sepupu saya namanya Bambang lah katakan gitu. Bambang kecelakaan mati gitu. Terus saya besuk tante saya. Tante saya tanya Bambang di mana? Jawab apa kita? Bambang kecelakaan mati juga dia ini gitu. Ya itu. Nah berbohong itu memerlukan effort untuk neuron cermin kita itu, ini orang kepingin jawaban yang menyenangkan yang bagaimana gitu. Tanpa kita mengambil keuntungan dari situ gitu.
Itu berbohong. Gitu. Kalau menipu lain. Gitu. Lain itu ada keuntungan. Nah itu ya. Jadi otak kita itu dan berbohong dan menipu itu tumpang tindih. Itu setiap saat itu. Itu adalah pertarungan antara altruisme dan egoisme di otak kita itu setiap. Nah itu bukan egois dan altruis di otak kita itu tidak hitam putih, abu-abu gitu. Gitu. Kadang-kadang diseret ke sana, kadang-kadang diseret ke sana gitu. Seperti politik. Gitu. Politik itu kan abu-abu, tidak bisa dibilang politik itu jahat, ya enggak itu. Abu-abu. Memberikan manfaat, iya itu. Memberikan kesengsaraan, ya iya gitu. Nah, dan kita tidak bisa menganggap satu itu bermanfaat tok gitu atau menyengsarakan saja ya tidak gitu. Misalnya Hitler itu kalau nggak ada Hitler kan nggak ada Apollo 11 gitu. Nggak mendarat di bulan kita kalau nggak ada Hitler, karena Hitler itu yang membayarin von Braun itu untuk membuat roket V2 gitu. Ya terus kemudian kalau tidak ada perang dunia kedua kita nggak punya komputer loh sekarang gitu. Karena cikal bakal komputer itu adalah dibuat Alan Turing untuk memecahkan kodenya Jerman gitu. Nah kita kan jarang melihat sejarah itu secara ontologis kayak gini gitu ya. Kita cenderung memberikan glorifikasi kepada pahlawan-pahlawan kita gitu ya. Ada sisi-sisi lain yang ya sekarang perang perkosaan itu kan ya dilakukan semua tentara gitu. Ya sekarang di Eropa itu anak-anak SMA itu pelajaran sejarah itu ya pada saat pendaratan di Normandia perang dunia kedua itu sekian puluh ribu orang perempuan diperkosa. Yang perkosa siapa? Ya Nazi iya, sekutu iya gitu. Tidak ada glorifikasi lagi, mempelajari apa adanya itu ya sekarang gitu. Dulu mereka masih Montgomery itu hebat gitu ya. Ya kebahagiaan ternyata di negara-negara Eropa itu mereka sudah menemukan formula sehingga mereka menjadi negara-negara di urutan atas untuk kebahagiaan itu. Negara Finlandia sudah 4 kali berturut-turut menjadi masyarakat paling bahagia. Tahun ini dan tahun ini masih nomor 1. Tapi beda lagi kalau dihitung sebagai negara yang kualitas hidupnya paling bagus. Itu beda. Nederland nomor 1 sekarang. Kualitas hidup itu bukan bahagia ya. Bukan kebahagiaan, kualitas hidup. Jadi sekarang itu semuanya itu diukur supaya ngomong bukan bahagia itu apa? Kita mendapatkan ketenangan. Loh ya ukurannya apa gitu ya itu. Ada matriks yang bisa makin lama kita itu mencoba mengkuantifikasi segala sesuatu yang dulu disebut sebagai subjektif itu, normatif, subjektif itu sekarang dikuantifikasi supaya apa? Supaya kalau kita mau memperbaiki itu ada ukurannya gitu. Dari titik 1 ke titik gitu. Lebih bahagia itu gimana? Lebih tenang bagaimana gitu. Itu supaya ada ukurannya dan itu sudah dilakukan oleh banyak negara. Tapi sekali lagi kita nggak harus niru. Nggak harus gitu ya. Kita punya ukuran sendiri untuk bahagia atau... Bukan, kalau kebahagiaan sama. Oke. Ya, kita itu tidak harus bahagia kok Mas. Wedus itu nggak bahagia hidup kok gitu. Kembali lagi kita gitu. Cuman gini loh, jadi tapi kita ya jangan menipu diri bahwa kita bahagia. Padahal gitu. tidak. Iya, gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa nggak bahagia itu. Bedanya ya, yang sering saya sampaikan itu adalah orang Finlandia itu sudah 4 kali berturut-turut. Kalau dikasih tahu, kalian ini masyarakat yang paling bahagia. Mayoritas mereka, oh kita bahagia ya, gitu. Ya, sambil senyum-senyum. Indonesia ini udah naik 4 level sih. Sekarang 80. Dari 136 negara itu kita nomor 80. Kita nggak bahagia, Mas. Tapi setiap kali declare kalau kita bahagia. Sambil ngupload gambarnya pecel dan rawon. Bahagia itu sederhana. Dia tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan gitu. Yang di binatang satu tapi di manusia beda. Dan saya juga tidak pernah bilang loh Mas, bahwa Finlandia itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak, cuma beda. Bedanya apa? Mereka bahagia, kita tidak. Itu bedanya.
Saya juga tidak pernah mengatakan Jepang itu lebih bagus dari Indonesia. Cuma beda. Bedanya apa? Mereka tertib, kita enggak gitu ya. Apakah harus kita tertib? Enggak, kecoa itu enggak tertib jutaan tahun bertahan itu. Jangan-jangan gara-gara tertib kita gampang punah. Loh, siapa tahu? Itu sejarah yang akan membuktikan gitu. Jangan-jangan kita itu IQ kita turun drastis, Mas. Dari 110-an di tahun 9 tahun 80-an akhir itu kita sekarang 78,4. Turun 8 lagi kita jadi gorila. Loh, enggak apa-apa juga, gorila juga hidup gitu ya. Tidak ada keharusan dalam kehidupan, enggak ada. Tapi kalau kita kepingin seperti itu, loh ya nah itu niru sana loh gitu. Ada ukurannya tadi. Ada ukurannya. Sudah disediakan ukurannya untuk meningkatkan ini apa yang perlu dimanipulasi gitu. Transformasinya. Itu saja sih. Ada korelasi antara kebahagiaan dan kebohongan nggak, Dok? Karena kan kalau kita makin bisa manner kebohongan. Oh iya, manner does matter. Oke. Tapi kebohongan itu ya kalau sudah jelas-jelas aneh ya nggak usah diikuti gitu ya. Seperti dulu ya itu. Orang mengatakan, saya tadi malam ketemu Zeus, kan bohong gitu. Ya, orang Romawi, saya tadi malam ketemu Zeus. Saya diperintahkan untuk memerintahkan kalian menyerang Yunani gitu ya. Itu kan bohong gitu. Sekarang kalau ada orang ngomong gitu, gila lah orang ini gitu. Ya, itu jelas-jelas bohong lah. Nah, kebohongan yang namanya memberikan advantage loh itu ya. Manner itu adalah kebohongan yang memberikan advantage gitu. Ya, tentu saja ini adalah nilai. Pada saat nilai itu kita jalankan, kita harus siap-siap berhadapan dengan ribuan nilai yang lain. Ya. Itu karena hidup kita kan paradoks gitu ya. Kehidupan ini paradoks gitu. Oh, banyak paradoksnya lah di kehidupan itu. Kita ngomong soal Hitler tadi, banyak paradoks di situ ya. Kita ngomong kehidupan kita banyaklah paradoks di sini gitu. Nah, nilai yang kita sampaikan itu mempunyai potensi untuk berlawanan dengan nilai yang lain. Gampangnya apa ya? Misalkan contohnya, wes gini aja lah gitu. Kita ini kan sebagai bangsa Indonesia ya gitu. Kita kenal lah Undang-Undang Dasar 45, ada preambul di situ. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Loh, kalau bangsa Jawa mau merdeka mau apa? Gitu. Paradoks. Lah ya paradoks itu ya. Nggak boleh gitu ya. Lah ini adalah pada saat kita mencari nilai yang kita temukan paradoks. Saya setuju dengan kata-katanya Yuval Noah Harari bahwa kehidupan ini enggak relevan gitu ya, gitu. Ya meskipun Yuval Noah Harari itu kan merangkum tulisannya puluhan orang gitu ya. Tapi pada satu titik yang ya meskipun secara eksplisit dia bilang kehidupan ini enggak relevan kok gitu ya. Segala sesuatu yang kita sebut sebagai kebaikan itu ada disadvantage-nya gitu. Yang disebut sebagai kemajuan itu ada menimbulkan penderitaan gitu ya. Itu ya akhirnya ya tadi dalam banyak hal ya Jared Diamond menulis itu ya sebetulnya ya yang paling enak, paling sedikit atau paling minimal memerlukan biaya, itu biayanya paling murah. Itu kalau kita itu mencari perdamaian gitu. Itu biayanya paling murah. Paling murah. Kalau mencari keadilan itu biayanya mahal gitu. Dan nggak akan nggak ada sampai gitu. Itu dari penelitian tulisan dan akhirnya kesimpulan sains itu yang didapatkan itu. Jadi kadang-kadang kita itu ya bukan kadang-kadang lebih sering itu kebingungan itu meneriakkan keadilan, padahal keadilan nggak pernah ada. Raja itu kalau adil Mas, dia nggak jadi raja, turun jadi rakyat gitu. Karena dia menjadi raja terus tidak nggak adil gitu ya. Mana ada raja adil gitu ya itu. Tapi kalau nggak ada raja, lah yang mimpin perang siapa nanti gitu. Organisasi nggak terlibat juga. Gitu. Ya. Jadi yang namanya ini ya kita mengalami yang namanya revolusi kognitif karena bahasa, revolusi kognitif karena peradaban awal gara-gara pertanian, kemudian revolusi kognitif setelah ada revolusi industri, ada revolusi pengetahuan ilmiah dengan digital.
Lah kita mau nggak menerima, mau ya menerima ini semua gitu. Mau nggak mau gitu ya, menerima itu. Sambil kita bilang keadilan ya sambil tahu bahwa kita ini nggak adil gitu ya. Misalnya 12.000 tahun ya, 12.000 tahun itu masyarakat kita itu tumbuh dalam feodalisme. Itu kompatibel dengan otak kita itu. Ya. Kita melawan feodalisme. Awang sama anaknya direkturnya cium tangan kok gitu. Ya, gitu lah. Sama anaknya Pak Lurah aja loh cium tangan gitu. Paradoks. Lah paradoks itu. Orang Jepang misalnya, orang Jepang itu kurang modern apa gitu. Tapi dia sangat itu lewat di depan istana membungkuk 90 derajat itu. Ya meskipun dia tahu ya namanya Akihito itu bukan keturunannya matahari loh, tahu dia gitu. Tapi ini otak kita ini kompatibel dengan itu. Makanya kebahagiaan itu tidak berhubungan dengan itu semua itu. Kebahagiaan itu pada akhirnya yang sekarang sudah terukur itu ngajari anak itu cara hidup itu. Cara membuang sampah, cara makan, cara pipis, cara pup itu. Nggak ada orang Jepang itu pipis di pinggir jalan di bawah pohon, nggak ada itu. Karena dia dibiasakan sejak bayi pipis dan pup di toilet gitu. Mereka nggak bisa kencing itu kalau nggak di toilet itu. Sudah terbentuk. Iya, terbentuk perilakunya itu. Juga buang sampah ya. Tapi ya tidak harus. Kita ya tidak harus membuang. Nggak harus. Kita mau membuang sampah sakarepmu ya terserah. Tapi lek banjir ya trimon. Itu konsekuensinya gitu. Satu paradoks lagi yang dokter sebut dan saya pengen terakhir mengulik soal makan sebagai manusia. Ya. Dan itu kan jadi dampak yang serius dalam kesehatan dan WHO melihat itu kan sejak tahun 2000. Oh iya, Kan paradoks manusia juga itu. Ya, gini. Dalam jangka waktu yang lama manusia itu kekurangan pangan. Jangka waktu yang lama kekurangan sampai pangan. Akhir abad ke-20 masih banyak orang mati kelaparan. Ya. Mas Inu tahun 85 kelas berapa? Kelas 3 SD. Itu di Ethiopia 2 juta orang mati kelaparan. Iwan Fals bikin lagu itu. Ya, di Ethiopia gitu ya. Cina itu sampai tahun segitu tiap tahun banyak orang mati kelaparan. Cina RRC itu. Ya. Sekarang lumbung padi mereka. Jadi kelaparan bukan lagi musuh manusia. Pada saat itu perang itu adalah konsekuensi logis untuk berebut yang namanya sumber daya. Ya. Dengan berlimpahnya makanan, perang sudah nggak relevan gitu. Ya. Dulu perang dunia kedua, perang dunia pertama, itu rebutan sumber daya. Mati. Ya sekarang perang masih ada, tapi matinya nggak kayak perang dunia kedua yang 60 juta orang meninggal gitu. Mati sekarang yang mati karena perang di Timur Tengah itu lebih banyak yang mati gara-gara TBC sehari gitu. Ya jadi perang secara itu number nggak? Nah, ya enggak lah itu. Nah, pada saat makanan berlebihan, nah itu muncul masalahnya, ya kegemukan, kegembrotan gitu. Toh sebetulnya sekarang kita lebih sehat daripada manusia-manusia yang hidup sebelum Perang Dunia Kedua. Usia harapan hidup kita jauh lebih tinggi dari tahun 45 gitu ya. Hanya saja sekarang yang ditimbulkan adalah negara yang bayari kesehatan masyarakatnya ini mengeluarkan duit banyak gara-gara kegendutan ini gitu. Karena keberlimpahan. Nah, makanya terus kemudian tahun 2008 Jepang itu mensahkan undang-undang anti gembrot gitu ya. Ya, itu namanya metabulau gitu. Jadi orang gendut itu buron di Jepang itu. Buron kan. Jadi sekarang yang kita lihat itu yang gendut ya pemain sumo karena dia punya privilege itu dia harus berlatih dan makan banyak. Jadi ya dan makanan yang berlebihan itu akan membuat kita lebih gampang sakit dan lebih gampang mati gitu. Jadi ya kita memberitahukan ke manusia ini itu, kalau kamu gendut enggak apa-apa tapi cepat mati lo ya gitu. Itu konsekuensinya gitu. Tapi kalau negara terus kemudian dia memberikan subsidi kepada masyarakat dan negara harus membayar banyak gara-gara kegendutan, ya negara wajar kalau dia itu membuat undang-undang anti gendut seperti yang di Jepang. Supaya dia nggak keluar kos. Iya gitu. Nah setelah diterapkan itu undang-undang dalam waktu 3 tahun,
Anggaran mereka itu turun untuk, nah akhirnya tahun 2011 yang diburu perusahaan yang mempekerjakan orang gendut didenda, wah gitu ya itu. Nah itu yang membuat di Jepang sekarang tidak ada orang gendut, orangnya kurus-kurus itu ya itu, langsing-langsing gitu. Itu konsekuensi juga gitu ya. Kalau di sini ya udahlah ya gitu, nggak usah undang-undang anti gembrot. Rambu lalu lintas saja nggak ditaati gitu. Tapi tidak harus. Gitu. Tidak, kita tidak ada keharusan lah. Tapi harus menerima konsekuensinya. Yang sering itu kita di kemacetan itu kita ngomel-ngomel. Padahal kita ada di situ. Kita itu adalah pembentuk kemacetan. Loh kok ngomel gitu ya itu. Itu nggak lurus logikanya tuh. Orang ini mau kemana sih? Lah kamu mau kemana gitu. Itu orang nggak sadar konsekuensi. Itu kayak kalau kita diberi kesadaran konsekuensi. Ya wes. Iyalah ya, ini aku juga membentuk kemacetan ini gitu ya itu. Jadi pengetahuan atau menyadari konsekuensi itu menurunkan kecemasan. Betul. Gitu. Dan akhirnya membawa kebahagiaan juga. Kecemasan itu penting kalau orang Jawa bilang sak madya itu penting gitu. Tengah-tengah. Sekedarnya gitu. Sekedarnya. Misalnya ya, ini istrinya Mas Inu ini pulang lihat persediaan beras tinggal seperapat. Kalau dia nggak cemas, bahaya Mas. Iya, anak nggak mangan sih sore. Besok terus kedandapan. Tapi kalau cemas, itu ya. Terus ke swalayan beli beras. Selesai masalahnya. Tapi kalau besok ada pandemi nggak ya? Kita harus beli. Lah ini kecemasan yang berlebihan. Yang gitu. disorder tadi. Jadi disorder gitu. Ya kecemasan yang berlebihan itu jadi disorder. Begitu disorder, yang kenapa disebut disorder? Kita jadi kesulitan berkomunikasi dalam jumlah itu. Jadi sekarang kesehatan mental itu ukurannya berbeda dengan dulu. Gitu, ya. Kesehatan mental itu tadi bagaimana ini sehat mentalnya karena dia kesulitan, punya handicap untuk coping situasi. Iya, berkomunikasi dengan yang lain menghasilkan sesuatu. Kurang lebih gitulah Mas. Thank you Dok. Sama-sama gitu. Saya tercerahkan nih. Lah ini belajar. Ini beda lagi ya. Beda lagi. Kalau ya itu juga dari tercerahkan itu seperti orang mendapatkan insight baru dari orang lain. Itu disebut pencerahan. Padahal kan enggak ya. Kalau menurut Immanuel kan pencerahan itu kan dari dalam. Bukan dari orang lain gitu ya itu ya. Ya, yang namanya pencerahan Aufklärung menurut Immanuel Kant itu pada saat otak kita itu tidak terkungkung dengan pendapat-pendapat lama gitu, pendapat siapapun gitu. Jadi kita keluar. Ya, itu yang sebagai titik poin yang namanya sains itu. Sains itu berkembang karena pendapat-pendapat baru, ya. Jadi pencerahan itu dari dalam gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia pencerahan itu mendapatkan insight baru dari orang lain. Wah, saya diberi pencerahan. Kalau di bahasanya Aristoteles ini kayak ini, mau teke teknik. Ya itu. Ada dalam diri kita sendiri. Ya. Orang lain memantik kan. Immanuel kan Aristotelian. Betul. Satu garis itu. Satu garis. Immanuel kan itu Aristotelian gitu. Immanuel kan. Dan Aristoteles salah satu yang membuat konsep kebahagiaan juga kan dalam konteks filsafat sih awal. Filsafat. Ya, filsafat. Ya, Immanuel kan dalam kebahagiaan itu ya kalau di sini dia tidak Aristotelian ngomong kebahagiaan gitu. Dia platonik gitu. Ya, platonik gitu. Jadi soal kebahagiaan yang namanya Immanuel Kant ini jadi Plato. Ini ngambil bagus-bagus. Udah dari aku jadi Plato gitu. Jadi Plato gitu. Jadi ya kalau yang namanya karena moral kalau Immanuel kan menyebut moral itu adalah rasional gitu. Amoral adalah irasional loh ya ini kan platonik banget. Platonik banget itu ya. Itu platonik banget gitu. Dia menggabungkan dua aliran filsafat. Iya, tapi ya biasa. Kan kita itu sering mengcustom apa katanya orang gitu ya. Dan dirangkai jadi. Kita rangkai terus jadi padahal kita nggak sadar itu bertentangan gitu ya. Kita custom. Wah, Immanuel kan kita ambil, Plato kita ambil, Freud kita ambil. Lah, ini bertentangan itu. Tapi jadi menarik karena ada ceritanya itu tadi. Yang namanya meme.
Ya, meme itu dipopulerkan oleh Richard Dawkins itu. Jadi yang kamu sampaikan konsepmu, terus saya terima itu jadi konsep yang berbeda meskipun sama ininya olahan. Beda. Jadi otak kita menerima konsep itu, jadi kita membuat konsep itu. Meskipun pada level yang paling dasar gitu. Itu yang namanya meme. Dan meme ini membentuk kehidupan gitu. Nah, sekarang kita tahu caranya bagaimana meme ini tidak terlalu luas gitu ya, tidak terlalu luas gapnya, itu tidak terlalu jauh supaya kita bisa lebih efektif dan efisien. Ya itu dengan cara apa? Ternyata dengan cara dilatih, bukan dikasih tahu gitu. Dilatihkan. Dilatih dari anak-anak itu. Tadi yang Finland, Jepang tadi itu, mereka diberitahu manfaatnya setelah usia 10 tahun. Awalnya cuma pokoknya kamu kamu antri aja. Setelah kelas 4 SD, baru diberitahu. Oh, ini begini, begitu. Ya, ini Brasil ini. Ini stadion isinya 25.000 orang. Setelah pertandingan sepak bola selesai, mereka nggak bisa antri. Tuh, 2 jam nggak keluar mereka ini. Ini di Prancis gitu ya. Nih, ini stadion 120.000 orang. Mereka antri. Tuh, setengah jam selesai gitu. Jadi kalau di jurnalistik ada itu showing not telling. Ya, itu. Tunjukkan aja apanya nih, ontologinya. Diajari ontologinya. Nanti manfaatnya dikasih tahu belakangan gitu. Kalau udah terbentuk. Bukan dari awal. Gitu. Bukan dari awal. Kalau di awal jadi kayak dogmatik dan orang jancing juga ya. Iya, kita tahu mencuri itu jelek, ngambil barangnya orang jelek. Kita nggak bisa loh tidak ngambil handphone ketinggalan gitu. Ya gitu. Rezeki anak soleh. Padahal rezeki orang lain. Rezeki anak soleh. Padahal anak soleh nggak bakal ngambil barangnya orang. Nah, itu. Paradoks. Paradoks gitu. Atur dong, Dok. Baik, sama-sama Mas Inu. Thank you. Ya, sama-sama.